Salam planter Indonesia. Banyak masuk ke dalam The Brondol adalah curhatan para petani di lahan yang berpasir. Banyak yang masih kewalahan menghadapi kondisi lahan berpasir karena memang pasir itu ataupun tanah atau lahan yang banyak mengandung pasir memiliki karakteristik yang tidak mampu menahan unsur hara dan menahan air dalam jumlah yang cukup. Jadi ketika sudah musim kemarau, airnya berkurang sangat banyak. Kemudian kalau sudah dikasih pupuk pun, partikel pasir tidak memiliki muatan apapun, tidak mampu menjerap ataupun memegang unsur hara dari pupuk yang kita berikan. Sehingga hari ini kita akan berbicara tentang strategi atau teknik pemupukan kelapa sawit di lahan berpasir. Misalnya kita akan membahas di pemupukan di usia tanaman kelapa sawit umurnya 5 tahun misalnya, di mana rekomendasinya adalah ureanya 2 kg, SP36-nya 1,5 kg, MOP 1,5 kg, dan kisrit 1 kg. Lahan berpasir merupakan bagian dari lahan mineral. Jadi di sini kita tidak akan ada pembatasan ketika kita menggunakan pembatasan dari penggunaan pupuk, apakah dia yang bereaksi asam atau bereaksi netral, tidak ada masalah. Masalahnya adalah tadi tidak mampu partikel pasir ini untuk memegang unsur hara yang diberikan. Misalnya nih ya, kita bicara tentang urea. Urea kemudian akan berubah menjadi nitrat ataupun NH4. Ini tidak mampu dipegang, dikasih KCl kemudian berubah jadi KCl, tidak mampu dipegang. Mau dikasih SP36 menjadi H2PO4 min, 2 min, misalnya min, ini juga nggak bisa dipegang. Sehingga bahwa kita perlu strategi untuk mengatasi pemupukan yang tidak terlalu bisa diserap oleh tanaman itu. Maka yang pertama adalah dari biasa kita sampaikan, ketika lahan berpasir, maka bagaimana meningkatkan kapasitas tukar kation supaya bisa dipegang ion-ion ini dari pemupukan yang kita berikan, maka wajib diberikan tambahan bahan organik. Itu yang pertama. Jika memang sudah ditambahkan bahan organik ataupun belum ditambah bahan organik, maka strategi pemupukannya adalah dengan membagi dosis yang direkomendasikan menjadi berulang-ulang. Artinya, jika kita dikasih sebuah rekomendasi urea 2 kilo yang pada umumnya di tanah mineral adalah dibagi 2 kali saja. Karena mineral ke tanah liat, maka dia liat memiliki kemampuan untuk memegang ion-ion tadi dari pemupukan yang kita berikan. Namun di lahan berpasir, kalau strategi The Brondol adalah mungkin bisa saja di jenis pasiran ini bisa diberikan 4 kali. Artinya 2 kilo ini dibagi 4, maka setiap pemberiannya adalah 500 gram misalnya. Tapi diberikan 4 kali. Sehingga jumlah unsur hara yang tercuci, yang terbuang, yang tidak mampu dipegang relatif sedikit. Maka harus diberikan berulang-ulang. Begitu juga dengan SP36, begitu juga dengan MOP, misalnya MOP yang biasanya 2 kali. Bagaimana kita ngasihnya menjadi 4 kali, tapi biasanya adalah 750 gram menjadi misalnya 375 gram misalnya. Tapi diberikan 4 kali gitu. Sehingga yang terjadi adalah bahwa pemberian unsur hara ke lahan berpasir relatif tersedia bagi tanaman, kurang lagi tambah lagi, kurang lagi tambah lagi. Karena kalau dikasih 1 kilo, misalnya ini dibagi 2 kilo dibagi 2, per periode dikasihkan 1 kilo, apakah kemungkinan bisa memegang? Tidak. Apalagi jumlah pasir di lahan kita adalah relatif dominan. Walaupun memang sebenarnya memang tantangan lahan berpasir itu luar biasa. Karena memang sekali lagi tidak bisa memegang unsur hara. Begitu juga dengan SP36 ini. Apalagi pada pupuk-pupuk yang memiliki reaksi cepat tersedia bagi tanaman. Karena kedua pupuk ini termasuk kisrit juga. 1, 2, 3 MOP, urea, kisrit ini adalah bagian dari garam. Ketika kena air, dia larut, maka dia akan hilang. Ada kemungkinan mudah sangat hilang. Itu masalah kita di lahan berpasir.
Sehingga strateginya yang tadi saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa membagi pupuk-pupuk ini dengan dosis yang sama, namun pemberiannya adalah diperbanyak lagi. Biasanya 2 kali menjadi 3 kali atau 4 kali, sehingga bahwa mengurangi faktor kehilangan yang larut bersama aliran permukaan ataupun larut gara-gara bahwa hilang karena tidak mampu lahan berpasir memegangnya. Sebelum kita melakukan pembagian ini, saran saya adalah tetap banyakkan, ditambahi lebih banyak adalah menggunakan bahan organik supaya bahan berpasir ini memiliki kemampuan untuk memegang unsur hara dan air dalam jumlah yang relatif lebih banyak. Dan karena faktor produksi juga ditentukan oleh airnya. Lahan berpasir semakin lama semakin tua kok semakin tambah mengkeret produksinya, ya wajar, karena bahwa semakin besar kebutuhan airnya tidak tersedia di tanah. Karena apa? Lahan berpasir tidak mampu memegang partikel air dalam jumlah yang banyak. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para petani dan para planter semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita juga. Terima kasih. Salam planter Indonesia.